Seluruh informasi yang ada di dalam video ini merupakan informasi yang didapat dari media sosial dan berita dari sumber-sumber terpercaya. Selain itu, video ini hanya dibuat untuk sekadar menambah informasi dan wawasan kita bersama, tanpa bermaksud untuk menyinggung pihak manapun. Oke, ngomongin soal persiapan mudik lebaran, wah kita semua pasti langsung kebayang kan? Riwehnya jari tiket, sisihin duit buat THR, dan pastinya udah nggak sabar kumpul bareng keluarga makan ketupat. Tapi pernah nggak sih kepikiran? Kalau dibalik semua kehebohan itu ada sebuah drama. Drama geopolitik yang lokasinya ribuan kilometer dari sini, tapi kok bisa-bisanya ikut campur sama rencana mudik kita? Nah, dalam pembahasan kali ini kita bakal bongkar habis-habisan gimana caranya sebuah badai sempurna yang meletus di Timur Tengah itu bisa sampai menggoyangkan tradisi lebaran kita di sini di Indonesia. Kedengerannya emang kayak plot film Hollywood ya. Masa iya sih satu misil yang melesat di Timur Tengah kok bisa-bisanya bikin harga tiket kereta atau harga bensin di SPBU dekat rumah kita jadi naik turun seenaknya? Ini bukan fiksi loh. Ini adalah kenyataan dari jaring laba-laba ekonomi global yang super rumit. Dan hari ini kita akan coba tarik benang merahnya satu persatu. Biar kita semua paham gimana ceritanya semua ini bisa saling nyambung. Biar kita nggak pusing, kita bakal telusuri alurnya lewat 5 efek domino. Pertama, kita terbang dulu ke Selat Hormuz buat lihat sumber apinya. Terus kita lihat gimana api itu bikin jalur logistik dunia macet total. Dari situ kita pulang ke Indonesia, lihat gimana guncangannya terasa sampai ke Bank Indonesia dan Istana Negara. Nah, yang menarik nih, di tengah krisis ada yang untung besar dan ada yang rugi bandar. Dan yang terakhir, yang paling penting, kita lihat gimana semua ini ujung-ujungnya ngaruh ke kantong kita pas belanja buat lebaran. Yuk, kita mulai dari domino yang pertama. Oke, domino pertama siap jatuh. Kita mundur sedikit ke sebuah titik panas di peta dunia yang jadi pemicu dari semua kekacauan ini, Selat Hormuz. Coba bayangin sebuah tong mesiu geopolitik yang udah lama banget berasap dan akhirnya meledak. Jadi, ceritanya dimulai di sini. Akhir Februari 2026, situasi yang emang udah tegang, tiba-tiba memanas luar biasa. Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan militer gabungan besar-besaran ke Iran. Serangannya ini bukan main-main, dampaknya fatal banget. Sampai menewaskan figur paling penting di sana, Ayatollah Khamenei. Bisa dibayangin kan amarah yang meledak setelahnya? Tapi, Iran gak membalas dengan perang terbuka. Mereka punya cara yang lebih strategis dan jauh lebih menyakitkan buat dunia. Mereka menyumbat arteri ekonomi global dengan cara memblokade Selat Hormuz. Sekarang pertanyaannya, emangnya sepenting apa sih selat kecil ini? Gini deh, coba bayangin sebuah botol raksasa yang isinya itu energi buat seluruh dunia. Nah, Selat Hormuz ini adalah leher botolnya, satu-satunya jalan keluar. Semua tanker minyak raksasa dari Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab harus ngeantri satu persatu lewat jalur sempit ini. Jadi kalau leher botol ini ditutup, wah bukan cuma macet, tapi pasokan energi dunia bisa benar-benar berhenti mendadak. Inilah titik paling rapuh dalam sistem ekonomi global kita. Coba lihat angka ini, 20%. Kedengarannya simpel ya, tapi artinya apa? Artinya gini, 1 dari setiap 5 liter bensin yang mungkin sekarang lagi Anda isi di motor atau mobil, minyak mentahnya itu kemungkinan besar banget lewat jalur super sempit tadi. Itu baru minyak loh, kita belum ngomongin gas alam cair atau LNG yang dipakai buat nyalain pembangkit listrik dan pabrik-pabrik. Jadi kebayang dong, begitu jalur ini dicekik, getarannya itu langsung jelek terasa di semua SPBU dan pabrik di seluruh dunia. Termasuk tentu saja di Indonesia. Dan itu kejadiannya seketika, nggak pakai nunggu lama. Nah, dari ledakan di Timur Tengah tadi, domino kedua pun mulai goyang dan akhirnya jatuh. Sumbatan di leher botol tadi langsung menciptakan kemacetan terparah dalam sejarah logistik modern. Ini masalahnya bukan lagi soal harga minyak aja, tapi soal barang yang benar-benar nggak bisa bergerak kemana-mana. Wow, coba dia lihat grafiknya. Ini bukan cuma penurunan biasa, ini kelumpuhan total. Lalu lintas kapal anjlok sampai kali 86%. Bayangin aja, jalan tol utama yang biasanya padat, tiba-tiba hampir kosong melompong. Ratusan kapal tanker raksasa cuma bisa parkir di tengah laut, nggak berani lewat. Kenapa?
Ya, karena nggak ada satupun perusahaan asuransi di dunia yang mau nanggung resiko kapal mereka kena rudal nyasar. Jadi ya, secara de facto, jalur itu ditutup total. Dan kepanikan ini ada harganya, harga yang mahal banget. Perusahaan pelayaran raksasa kayak Maersk langsung ngeluarin yang namanya biaya darurat perang. Lihat aja tuh, tiba-tiba ada biaya tambahan $1.800. Itu hampir 30 juta rupiah cuma buat satu kontainer kecil. Dan itu baru biaya tambahannya aja loh, belum ongkos kirim normalnya. Tentu aja, biaya segila ini nggak akan ditanggung sama Maersk. Biaya ini bakal dibebankan ke para importir, terus ke distributor, dan tebak siapa yang paling akhir harus bayar? Ya, kita semua waktu beli barang di toko. Kalau semua biaya tambahan tadi kita jumlahkan, dampaknya jadi luar biasa. Menurut ahli logistik kita di Indonesia, Patrismawan Sanjaya, biaya pengiriman barang di seluruh dunia itu bisa naik lebih dari 30%. Coba bayangin, ongkos kirim semua barang dari handphone, laptop, sampai bahan baku makanan impor tiba-tiba melonjak sepertiga dari harga normal. Buat negara kepulauan kayak Indonesia, di mana hampir semua barang diangkut lewat laut, ini adalah mimpi buruk logistik. Dari pelabuhan yang macet dan biaya logistik yang gila-gilaan, domino ketiga pun jatuh dengan keras. Dan kali ini getarannya sampai ke jantung pemerintahan di Jakarta. Para menteri ekonomi yang tadinya tenang nyusun anggaran, sekarang harus pusing tujuh keliling menghadapi badai yang datangnya dari luar. Ini dia inti masalahnya. Anggaran negara kita, APBN, itu kan kayak bikin rencana belanja keluarga buat setahun ke depan. Nah, pemerintah berasumsi dengan sangat optimis kalau harga minyak cuma $70 per barel. Kenyataannya gimana? Harga minyak di pasar dunia mengamuk, puncaknya sampai $126, hampir 2 kali lipat loh. Ibaratnya kita nganggarkan uang bensin 10.000 per liter, tahu-tahu harganya jadi 20.000. Ya jelas, dompet negara langsung jebol. Pemerintah pun langsung panik dan bikin simulasi skenario terburuk. Hasilnya, wah, cukup bikin merinding. Kalau perang ini berlangsung lama, rupiah bisa anjlok ke 17.500 per dolar dan defisit anggaran kita bisa meledak sampai 4,06%. Kenapa angka 3% itu penting? Itu adalah batas aman utang negara yang diizinkan oleh undang-undang. Kalau lewat dari situ, artinya negara kita besar pasak daripada tiang secara ekstrim. Ini bisa bahaya buat stabilitas ekonomi jangka panjang, bahkan bisa berujung pada pemotongan subsidi dan kenaikan pajak. Sementara itu, Bank Indonesia juga nggak tinggal diam. Mereka berjibaku di medan perang lain, pasar uang. Buat menjaga rupiah biar nggak anjlok diserang spekulan, BI melancarkan operasi benteng rupiah. Jurusnya ada 3. Pertama, mereka menyerang para spekulan langsung di pasar luar negeri. Kedua, buat nenangin pasar dalam negeri, mereka mengguyur pasar dengan dolar dari cadangan devisa kita. Dan ketiga, mereka nawarin semacam asuransi nilai tukar atau hedging ke para pengusaha, jadi mereka nggak perlu panik ikutan borong dolar yang bisa bikin rupiah makin jatuh. Dan seperti kata pepatah, di setiap musibah selalu ada yang ngambil kesempatan. Nah, domino keempat ini bakal nunjukin ke kita siapa yang tertawa di atas penderitaan global dan siapa yang justru jadi korban terbesar dari krisis ini di dalam negeri. Mari kita lihat siapa pemenang dan pecundangnya. Disinilah ironinya kelihatan jelas banget. Pemenang terbesarnya adalah sektor batubara. Waktu pasokan gas dari Teluk Persia macet, dunia yang panik butuh energi, langsung kembali melirik si emas hitam ini. Buat Indonesia, sebagai salah satu produsen terbesar dunia, ini jadi durian runtuh. Keuntungan nomplok. Sebaliknya, pecundang terbesarnya adalah sektor pertanian kita. Kenapa? Karena jalur logistik buat bahan baku pupuk urea dari Teluk juga ikut keblokir. Ini memicu krisis pupuk yang ngancam perut jutaan rakyat Indonesia. Pemerintah tentu aja nggak mau kehilangan momentum. Kebijakan hijau buat mengurangi batu bara langsung dilupain sejenak. Produksi digenjot habis-habisan buat ekspor. Tapi pemerintah juga pinter. Mereka naikin kewajiban pasokan dalam negeri atau DMO. Artinya gini, hei para pengusaha tambang, boleh kalian pesta pora ekspor dengan harga selangit, tapi jatah listrik buat rakyat di dalam negeri harus aman dulu.
Bahkan, keuntungan super besar para pengusaha ini rencananya mau dikenai pajak durian runtuh buat nambal APBN yang bolong tadi. Tapi, di sisi lain, di sawah-sawah ceritanya beda banget. Petani kita menjerit karena harga pupuk melambung tinggi dan barangnya langka. Mereka terpaksa ngirit pemakaian pupuk. Hasilnya, potensi kehilangan produksi beras kita hampir 1 juta ton. Ini bukan angka main-main loh. Ini bisa mengancam ketahanan pangan nasional dan maksa kita buat impor beras dalam jumlah besar-besaran. Dan akhirnya, kita sampai pada domino terakhir. Disinilah semua gejolak makroekonomi, angka-angka pusing di APBN, dan drama di pasar global itu akhirnya sampai ke depan pintu rumah kita. Inilah dampak langsung krisis dalam kehidupan kita sehari-hari. Sumpah, waktunya bener-bener nggak bisa lebih parah lagi. Badai sempurna ini bertabrakan langsung dengan momen paling krusial dan emosional bagi masyarakat Indonesia. Bulan suci Ramadan dan ritual mudik agung Lebaran 2026. Di saat inilah semua tekanan ekonomi terasa paling menyakitkan dan paling personal. Dampak pertamanya langsung terasa sama para perantau. Harga tiket pesawat, lupakan saja deh. Dengan harga minyak aftur yang gila-gilaan, tiket pesawat jadi barang mewah. Akhirnya, banyak dari kita yang biasanya bisa pulang kampung dengan cepat naik pesawat, terpaksa harus berdesak-desakan di kereta atau bus selama berjam-jam. Yang penting satu, tradisi mudik harus tetap jalan, apapun caranya. Pemerintah pun akhirnya ngeluarin jurus pamungkas yang gak terduga. Sebuah jurus yang kita semua kenal baik dari masa lalu, WFA. Betul, bekerja dari rumah kembali diberlakukan, walau cuma sehari dalam seminggu. Tujuannya simpel tapi cerdas. Kalau banyak orang kerja di rumah, jalanan jadi lebih sepi, kemacetan berkurang, dan yang paling penting, konsumsi bensin nasional pun turun drastis. Sebuah solusi darurat yang terinspirasi dari era pandemi. Semua manuver yang dilakuin pemerintah, mulai dari genjot ekspor batu bara sampai kebijakan WFH, itu nunjukin kapabilitas manajemen krisis yang cukup responsif dan gesit. Tapi kita harus jujur sama diri sendiri. Ini semua adalah solusi jangka pendek. Ibaratnya cuma nemperin plester di pipa yang udah retak parah. Jadi, setelah semua drama ini selesai, ada satu pertanyaan besar yang menggantung di kepala kita semua. Sampai kapan kita mau kayak gini? Sampai kapan nasib mudik dan harga sembako kita ditentukan oleh konflik di tempat yang bahkan mungkin gak bisa kita tunjuk dengan mudah di peta? Mencapai kedaulatan energi yang sejati itu bukan lagi sekedar pilihan, tapi sudah jadi sebuah keharusan. Karena menggantungkan nasib tradisi sakral kita pada seutas benang geopolitik global yang rapuh adalah pertaruhan yang gak boleh kita ambil lagi. Itulah pelajaran termahal dari badai sempurna ini.